Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah ketemu dengan Bibi dari istri saya yang keempat dengan pamangnya yang kurang lebih 25-35 tahun tidak ketemu. Dan sekarang, Bibi usia berapa, Bi? Usia 50. 50. Paman? 57. 57. 57, 50. Kayaknya udah mulai ada terasa di badannya, sakit. Tuh. Iya, sakit apa aja yang selama ini? Di usia 50 saya mengalami sakit di bagian dada sebelah kiri, dan setelah saya bawa ke rumah sakit dan diagnosa oleh pihak rumah sakit, ternyata saya dinyatakan mengidap penyakit jantung koroner. Nah, dari usia 50 sampai sekarang itu berarti saya sudah 7 tahun bolak-balik ke rumah sakit, dan hasilnya kalau ibarat kata kita jalan itu jalan di tempat, maju enggak, mundur enggak gitu. Tapi selama sakit ini tetap saya berupaya tetap semangat, dalam artian tetap semangat, tidak menyerah dengan keadaan ini gitu kan. Berobat terus. Nah, cuman selama saya sakit 7 tahun ini belum pernah saya menempuh jalur herbal. Kenapa belum pernah menempuh jalur herbal? Karena setelah saya cermati, jadi tidak ada yang cara penanganannya, maksudnya ya gitu, bukan keampuhan dari obat herbalnya itu sendiri. Cara penanganannya dari herbalis itu tidak sedetil dokter-dokter spesialis tuh. Nah, makanya kebetulan kan sekarang yang jadi keponakan ya istrinya Abi, begitu ya, Neng, karena dari kami suka nyebutnya si Neng. Dia ternyata sekarang udah menjadi seorang herbalis. Nah, makanya dari keluhan Mamang ini, coba gimana caranya Mamang itu udah mau berhenti dari obat-obat kimia, karena selain dada sekarang itu mengebet ke kaki ya, juga sakit sebelah kiri, terus pinggang suka sakit, terus di sini nih di atas apa namanya, di kanung kemih ya, kanung kemih udah sakit kalau malam itu, dan pipis malam itu bisa 4-5 kali. Terjadi penurunan energi Dari diagnosa kira-kira apa? Itu tadi sudah dilihat memang diagnosa lidahnya, karena kalau di pengobatan klasik itu kita melihat keakuratannya itu dari lidah ya Mang ya. Jadi dari lidah itu ketika dijulurkan, ini pangkal lidah, ini ujung lidah ya Mang. Nah, ujung lidah itu menandakan titik jantung. Dari ujung lidah ke sini titik paru Mang. Dari tengah titik limpa lambung, baru ke sininya titik ginjal. Nah, Amang itu tadi warnanya itu ototnya merah. Jadi kalau di klasik warnanya merah itu udah jelas sindromnya panas. Ya, terus ada permukaannya itu sebagian yang udah keungu-unguan. Nah, keungu-unguan itu adanya stagnasi ya Mang. Makanya Mang sakitnya berpindah-pindah. Sakitnya itu kayak mau keluar tapi tidak keluar, dia terkunci. Itulah sifatnya stagnasi begitu Mang. Dia kejebak Mang. Tapi karena kejebaknya itu sindrom panas, nah maka sakit gitu, menimbulkan menimbulkan rasa-rasa yang kayak kata Mang, kayak kebakar lah, kayak apa, itu saking panasnya Mang. Ya, saking panasnya. Nah, dari panas itu ada juga Mamang lembab. Nah, lembabnya itu di titik ginjal. Makanya terjadi lembab di situ karena panas itu yang berdiam, yang bercokol di tubuhnya Mamang udah lama, maka panas itu menguraslah energi Amang. Energi dalam tubuh Amang terkuras, terjadilah kelemahan di ginjalnya itu. Dan tadi itu ada lekukan dari ginjal, itu sudah terjadi kelemahan karena panas. Jadi gini, ginjal itu kan dingin ya. Nah, jadi karena saking panasnya dari titik jantung, itu ke bawah Mang, panasnya itu. Yang terkurasnya itu ya ginjal. Ya, kalau jantung udah jelas ya. Jantung tadi Mamang panas, makanya suka sakit di dada, gelisah, itu tandanya panas jantung ya. Susah tidur, kadang terbangun, sulit tidur lagi, itu tandanya panas jantung seperti itu Mang. Tapi kalau jantungnya sudah turun panasnya, itu dengan sendirinya kita tidurnya nyaman, tenang gitu ya. Nah, berarti Mamang ini cara mengobatinya kalau di klasik itu sindromnya itu kita selaraskan, seimbangkan Mang. Yang panas kita dinginkan ya Mang. Yang lemah tadi energinya kita naikkan energinya. Ya.
Berarti Mamang itu nanti butuh pendingin jantung, bisa pakai temulawak. Ya. Temulawak untuk mengusir lembatnya boleh. Temu hitam untuk pendingin jantungnya, Mamang boleh. Pegagan atau antanan ya, Mang ya. Nah, antanan bisa tuh sebagai Mamang untuk penenang juga, obat penenang, bisa membantu pola tidurnya juga ya. Dan tadi karena kandung kemihnya udah ada masalah, kita naikkan kandung kemihnya, bisa dengan adas. Adas tahu Amang? Ya. Adas. Adas ya. Adas bumbu dapur. Oh, bumbu dapur. Itu untuk naikin energi. Ada Bogor masa naon adas. Adas, ada adas. Adas naonnya? Di warung Padang tuh. Warung Padang di tukang bumbu tuh ada tuh adas. Jadi intinya insya Allah Dinaikin nanti. Nah, sekarang gini, Mang. Karena ini sudah boleh dikata puluhan tahun dengan cara medis. Bukan berarti jadi cara kalau menurut persepsi saya tentang pengobatan itu yang namanya sebuah penyakit itu adalah ujian. Begitu juga penyembuhannya bisa lewat medis, bisa, dan itu juga satu cara yang baik. Begitu juga herbal. Bisa pilihannya apa aja. Jadi yang mana ada ikhtiarnya, yang jelas kita jangan pernah bersemangat ketika kita diuji oleh sebuah penyakit, dan itu juga sebagai pengukur dosa. Dan untuk mencari pengobatan-pengobatannya baik dengan medis, pengobatan yang herbal, silahkan aja yang mana nanti ikhtiarnya itu yang Allah inginkan untuk sembuh. Demikian bincang-bincang singkat dengan saudara kami, dengan mama kami, dengan bibi kami yang baru ketemu. Alhamdulillah bisa melepaskan kerinduan selama kurang lebih 25-30 tahun. Alhamdulillah beliau ini tinggal di Bogor Cijeruk. Bogor Cijeruk, di tengah kebun durian, pembibitan di sini dengan berbagai macam pohon-pohon yang ada di sini membuat udara sangat segar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.